Bab 2928. Semuanya terdiam. Lagi pula, puppet yang ditunjukkan Chandra Van sebelumnya terlalu kuat, dan semua orang merasa bahwa pada akhirnya, hanya Eric Kin yang bisa menghadapi Chandra Van. Oleh karena itu, pilihan Eric Kin mungkin adalah mempertahankan kekuatannya, dan dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Untungnya, tes membosankan ini sudah berakhir dan itu akan normal lain kali. Para tetua mengerahkan semangat mereka lagi. Permainan tadi benar-benar bau dan panjang. Hanya berjalan-jalan di atas panggung pertandingan sudah cukup untuk beberapa batang dupa. Kalau tidak, puppet pria Bopeng tidak akan kehilangan semua energinya dengan mudah. Selain itu, wasit penatua tindak lanjut memeriksa alasannya, dan butuh banyak waktu. Pertempuran pertama dari pertempuran yang menentukan ini memakan waktu lebih dari setengah jam. Namun, puppet Eric Kin tetap terjaga dan penampilan selanjutnya harus lebih seru. Sisi Eric Kin adalah Vicky Han, Chandra Van adalah yang terakhir, dan temannya yang lain memilih untuk tampil kedua. Tepat ketika semua orang mengerahkan emosi mereka dan berencana untuk menikmati pertarungan puppet yang sebenarnya, yang membuat semua orang pingsan adalah, seolah-olah adegan itu diputar ulang, Vicky Han dan puppet kultivator lainnya mulai mengitari langit lagi. Apakah ini pertarungan puppet? Apakah aku salah membaca aturan? Bagaimana situasinya? Mungkinkah kompetisi terakhir adalah tentang konsumsi daya puppet? Semua orang sangat terdiam, bahkan ketua asosiasi Zhang dan yang lainnya di platform tinggi pun tercengang. Siapa bilang barusan akan lebih seru dan tidak sama seperti dulu? Itu hanya memukul mereka di wajah. Tapi berputar-putar di arena pertandingan tidak melanggar aturan kompetisi, jadi bahkan para pemimpin puncak divisi puppet tidak punya alasan untuk mengatakan apapun. Penderitaan berwajah Bopeng sebelumnya, kali ini pada temannya, mencicipinya lagi. Meski kemampuan Vicky Han tidak setinggi Eric Kin, puppet juga relatif lebih rendah. Tetapi dia memiliki keuntungan, yaitu, dia telah menyaksikan bagaimana Eric Kin beroperasi sebelumnya, jadi dia memiliki sejumlah pengalaman. Dan lawan kedua yang muncul tidak sekuat pria tadi. Jadi ketika mereka naik dan turun, keduanya masih terjerat satu sama lain. Tempat itu benar-benar sepi. Setelah semua penonton tercengang, mereka mulai duduk bersila dengan mata tertutup, atau mereka mulai mengobrol satu sama lain. Final apa ini? Jika mereka tidak menantikan pertandingan lanjutan antara Chandra Van dan Eric Kin, mereka akan tersingkir lebih dulu. Lain kali akan mengadakan kompetisi, apakah kamu akan menetapkan batas waktu untuk kompetisi? Di platform tinggi, melihat adegan ini, wanita paruh baya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di sudut mulutnya. Tidak ada yang menjawab, tapi banyak tetua, termasuk ketua asosiasi Zhang, mengangguk tanpa suara. Tidak ada batasan waktu sebelumnya, karena aku belum pernah melihat kompetisi seperti itu. Sebagian besar kultivator dan puppet bersaing memperebutkan sebatang dupa sebelum mereka menjadi lebih baik. Tidak ada hal seperti itu, keduanya berputar-putar. Dapat dikatakan bahwa tindakan tidak disengaja Eric Kin juga memaksa asosiasi puppet untuk mengubah aturan selanjutnya. Seharusnya segera. Di bawah ring pertandingan, dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di atas panggung, sementara Eric Kin mengamati buku langit tanpa kata yang terus-menerus terbuka di lautan kesadaran. Keadaan buku langit tanpa kata secara bertahap akan terbuka ketika gambar teknik, resep obat atau puppet yang disempurnakan. Ketika sepenuhnya terbuka, itu adalah tanda bahwa perbaikan lengkap telah selesai. Karena Eric Kin dan Vicky Han terus menunda, buku langit tanpa kata dengan cepat diperbaiki. Aku tidak tahu bagaimana bagian dari boneka terbang zaman kuno ini dapat diperbaiki pada akhirnya, tetapi ini adalah satu-satunya cara. Di mata penantian Eric Kin, pada saat yang sama saat pertarungan di atas panggung pertandingan berakhir, buku langit tanpa kata akhirnya terbuka sepenuhnya. Namun, kemunculan gambar ini membuat Eric Kin terdiam beberapa saat. Setengah puppet terserap ke dalamnya, dan dia juga menebak apakah itu akan seperti slip giok aman kuno. Dia perlu menggambar sebagian reiki atau bahkan masuk ke koma untuk sementara,
sebelum dapat benar-benar sempurna. Ternyata cara memperbaiki pupet sama sekali berbeda dengan slip giok zaman kuno. Tentu bukan jenis yang terpisah dari tengah dan hanya memiliki separuh badan. Tapi pupet rusak di mana-mana, dengan lubang di seluruh tubuh, seperti wayang yang akan dirusak oleh bombardir. Benda ini dibuat, bisakah itu benar-benar terbang dan bertarung? Dan di level berapa pupet, fase transendensi atau fase penilaian ini? Namun melihat Cardigia akan segera muncul, Erikin langsung tersadar. Gambar-gambarnya dijelaskan dengan baik, tetapi itu tidak berarti bahwa rencananya selesai. Selanjutnya adalah proses pemurnian. Dan dibutuhkan banyak waktu untuk membangun sebuah boneka, meskipun hanya rusak. Tepat sebelum pertandingan ketiga dimulai, Erikin tiba-tiba membuka mulutnya ke panggung pertandingan. Teman seiman, tapi apakah kamu punya pertanyaan? Vicky Han barusan kalah, dan aku juga curiga pihak lain curang, kata Erikin acuh tak acuh. Meskipun Vicky Han telah berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan rencana Erikin. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya menghindar, bukan menyerang lawan. Akhirnya, dia masih tidak sengaja mengenai beberapa trik, dan pupet langsung terlempar dari panggung pertandingan. Di sini, orang tua itu akan memeriksanya. Penatua wasit sedikit tidak berdaya. Melihat ekspresi Erikin, jelas bahwa dia telah menanyainya dengan wajah bopeng sebelumnya, jadi Erikin harus membuat jijik pihak lain kali ini. Tapi dia mengurusnya sebelumnya, dan sekarang, demi keadilan, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, sesepuh wasit meminta pupet lawan untuk datang dan memeriksanya dengan seksama. Dalam kesempatan tersebut, Erikin pun menyiapkan segala bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupet ini dari tas penyimpanan. Kemudian, dengan menggunakan jiwa kedua, dia langsung memasuki ruang memurnikan obat dan mulai mencoba untuk menciptakannya. Untuk mengikuti lomba pupet, syarat pertama adalah pupet yang digunakan oleh para kultivator harus dibuat sendiri. Hal ini juga wajar. Sebaliknya jika seseorang membeli pupet sakti yang diturunkan dari zaman kuno, kemudian membuatnya sendiri, siapa yang akan menjadi lawannya? Dengan demikian, tujuan ketua asosiasi Zhang untuk mengadakan uji pupet menjadi hilang. Oleh karena itu juga akan dilakukan pengecekan terhadap pupet yang digunakan oleh kultivator. Apabila ditemukan bahwa wayang yang digunakan oleh kultivator tidak dibuat sendiri dan dipalsukan oleh orang lain, maka akan didiskualifikasi dan bahkan tidak dapat ikut serta selama bertahun-tahun. Agar Erikin membuat pupet yang tampaknya hanya kerangka ini, dia harus membuatnya sendiri. Teman seiman, aku sudah memeriksa, dan tidak ada masalah dalam kompetisi ini. Setelah memeriksa, wasit yang lebih tua dengan enggan terbang ke atas panggung pertandingan dan mengumumkan hasilnya. Tunggu. Tapi sebelum tetua wasit terbang, Erikin berbicara lagi. Ada apa lagi, teman seiman Cheng? Aku ingin bertanya kepada yang lebih tua, apakah mungkin pupet diganti di panggung pertandingan? Kata Erikin. Ini, selama sebelum kompetisi dimulai, tentu saja. Penatua wasit mengangguk. Sebelumnya, Chandra Van dan Tetua Xiao juga untuk sementara mengganti pupet mereka, dan mereka tidak dibatasi. Bersambung.